Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia semangat pagi, merdeka, luar biasa. 77 tahun bukanlah waktu yang sebentar, waktu yang penuh dengan makna dan juga arti terhadap apa yang bisa kita berikan terhadap negara ini. Jadi jangan pernah tanya apa yang negara bisa berikan terhadap kita, tapi tanyakanlah sama diri kita, apa yang kita bisa berikan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Selamat malam, seperti terus berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Motivation, dan seperti biasa saya sudah bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, Rep Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capson Asia, Servitama, dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam, tetapi tetap semangat pagi dan Dirgahayu Indonesia ke-77 Mas Dari. Iya, luar biasa. Semangat ya malam hari ini ya. Benar-benar masih bisa berikan kontribusi kita malam hari ini. Gimana Pak Eloy? Sehat Pak Eloy? Harus, alhamdulillah. Dan seperti yang kita lihat di banyak sosial media di hari Dirgahayu ini ya Mas Daryl, kita mau pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan sekali lagi merdeka untuk kita semuanya Mas Daryl. Oke, baik. Di sesi pertama ini waktu kita tidak cukup banyak untuk bisa menjabarkan apa yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Tetapi kita perlu tahu dan memahami apa itu budaya organisasi dan mengapa penting. Ini memang betul-betul berhubungan dengan series yang akan kita lakukan sampai penghujung tahun nanti. Dan ada satu kebiasaan baru Pak Eloy yang mungkin ini disukai oleh banyak orang, yaitu stalking ya. Termasuk stalking Instagramnya Pak Eloy yang konon kabarnya di hari Jumat, kalau nggak salah tanggal 12 Agustus hari Jumat ya Pak Eloy ya? Yes. Dan kalau nggak salah Senin ya, 15 Agustus. Ini kalau nggak salah, saya lupa ingat ya. Pak Eloy memberikan seminar di Kementerian Hukum dan HAM tentang topik kepemimpinan dan budaya ASN berakhlak. Cerita sedikit Pak Eloy untuk bisa kita sambungkan dengan organizational culture ini. Ini pasti saya kan ada hubungannya nih. Siap. Betul sekali Mas Daryl dan semua listeners, sahabat TML dimanapun berada, alhamdulillah pada hari Jumat 12 Agustus 2022 ya saya berkesempatan untuk sharing Mas Daryl selama 2 jam dalam program pelatihan kepemimpinan nasional PKN namanya itu untuk angkatan 23 tahun 2022 di Kemenkumham dengan topik yang sangat dekat di hati saya. Yaitu kepemimpinan dan penguatan budaya. Nah, khususnya karena ini untuk kementerian ya, ini berpusat pada budaya kerja berakhlak. Ini bersama dengan Bapak Ibu pimpinan ya, eselon 2, golongan 4A sampai 4C, Kemenkumham, ada dari Polri, KPK dan LPSK juga. Jadi saya belajar banyak justru dari Bapak dan Ibu ya yang ada di sana. Dan bahkan kemudian juga mendapatkan kesempatan hari Senin yang lalu, 15 Agustus 2022, kembali mendapat kesempatannya dengan topik tuh, webinar nasional SDM Kemenkumham berakhlak bangga melayani bangsa. Dan yang menarik adalah saya sepanggung dengan Bapak Dr. Alex Denny ya, beliau sebagai Deputi SDM Aparatur Negara ya. Kemudian ada Pak Razilu juga, beliau sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia, dan bahkan acara ini dibuka langsung nih oleh Bapak Dr. Asep Kurnia sebagai Kepala Badan BPSDM Hukum dan HAM. Jadi itu sih keren banget ya karena ditunjuk bisa diikuti oleh 65.000 orang. Insan Kemenkumham dan banyak yang mengikuti lewat YouTube streaming di seluruh Nusantara dan perwakilan imigrasi di seluruh dunia. Jadi demikian Mas Daryl.
Oke, jadi kalau nama-nama yang disebutkan tadi termasuk para pelaku aktivis positif yang hadir di sana dalam artian positif mindset dan juga positif semangatnya Pak Elo ya. Kebayang gitu loh kalau mereka tuh tidak bekerja dengan karakter dan kompetensi terbaik. Wah, kayak apa tuh ya jadinya negara ini. Nah, ini akan kita fokuskan selama hampir 1 jam ke depan tentang tema kita yang hari ini direncanakan akan berlangsung secara serius juga sampai dengan penghujung tahun 2022, yaitu What is Organizational Culture? Mengapa memahami budaya organisasi itu sangat penting? Pak Eloy, agar lebih masif lagi pembahasan kita, boleh ya kita break dulu ya, biar nggak setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah kan nggak enak katanya. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan hari ini kita membahas tentang hal yang berhubungan dengan what is organizational culture atau memahami apa itu budaya organisasi dan kok penting alias mengapa penting. Nah, berkaca dari pengalaman Pak Eloy berbagi dalam satu webinar yang diikuti oleh seluruh insan Kemenkumham yang hampir 65.000 orang ya Pak Eloy ya saat itu ya. Ini kan benar-benar memberikan satu arti yang juga bermakna gitu loh. Sehingga malam hari ini akan di-sharingkan. Tapi Pak Eloy begini, saya punya satu pertanyaan awal. Ini kalau merujuk dari topik pembahasan kita, what is organizational culture? Boleh nggak Pak Eloy mungkin dijelaskan dulu di sesi kedua. Sebenarnya budaya organisasi itu apa gitu loh. Karena kan seingat saya Pak Eloy sering bilang kalau definisi kita tentang sesuatu tidak lengkap, apalagi salah, ya otomatis kesana-sananya akan membangun satu hal yang salah juga gitu loh. Gimana penjelasan tentang seperti ini, Pak Eloy? Benar banget. Jadi Mas Daryl, sama seperti sukses kan ya, sukses gitu. Semua orang ingin sukses Mas Daryl, tapi yang menarik sejak tahun 2005 saya keliling training di berbagai tempat di Indonesia. Ketika saya menanyakan kepada para peserta, sukses untukmu apa? Dan yang menarik banyak loh orang yang tidak pernah sungguh-sungguh duduk berpikir, iya ya, sukses buat saya itu apa ya? Tapi semua orang ingin sukses. Demikian juga dengan kepemimpinan. Banyak orang yang mau jadi pemimpin, tapi ketika ditanya, memang buat Anda, leadership itu apa? Menarik sekali, saya bisa menyimpulkan, minimal 8 dari 10 orang nggak pernah sungguh-sungguh bertanya, leadership itu apa ya? Maka kalau di dalam pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya, saya memberikan alternatif definisi terhadap sukses menurut Theocentric Motivation and Leadership, Mas Daryl. Yaitu mengenai setia melakukan yang terbaik di tahap proses. Kemudian saya juga memberikan definisi tentang kepemimpinan, misalnya dari perspektif Theocentric Leadership. Nah, tapi khusus untuk budaya, saya juga berharap dari pertemuan kita malam ini, sesi malam ini, semua orang akan paham ini apa. Nah,
paling sederhananya, smart listeners, di level pribadi, level individu disebut kebiasaan. Di level lembaga atau perusahaan atau organisasi disebut budaya. Sama itu. Iya. Kebiasaan sama budaya udah habit ya berarti ya. Exactly. Jadi kebiasaan itu berarti kan suatu tindakan yang diulang-ulang. Betul. Demikian juga nanti kalau sudah di satu kelompok, di dalam tim, ya toh, dalam sebuah lembaga, perusahaan, organisasi, negara disebutnya sebagai budaya. Nah, kita akan lebih dalam nanti melihat dari para ahli. Misalnya mereka mengatakan bahwa yang disebut sebagai budaya organisasi itu adalah cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan di sebuah tim, sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah lembaga. Berarti kata kuncinya adalah cara para pegawai, karyawan-karyawati, orang-orang melakukan berbagai kegiatan. Apakah cara mereka itu penuh semangat atau loyo? Itu adalah budaya. Kalau kita bicara dari perspektif yang lain, misalnya ada juga yang mengatakan, oh budaya itu adalah mindset and attitude. Dalam bahasa Indonesianya adalah pola pikir dan sikap, tapi kolektif. Sekelompok orang atau para pegawai, karyawan-karyawati di suatu kementerian, BUMN, lembaga, perusahaan swasta, multinasional, ya toh, pola pikir dan sikap kolektifnya. Nah, kalau di pribadi kan tadi kebiasaan itu kan juga hasil dari pola pikir dan sikap, Mas Daryl. Cuman pribadi. Ya. Kalau di perusahaan itu kan kumpulan individu toh. Ketika 100 orang berkumpul dan kemudian mereka berpikir dan bersikap mirip, jadi budaya namanya. Terakhir saya berikan pemahaman lain, Mas Daryl. Budaya organisasi itu bisa dipahami dengan sebuah pertanyaan sederhana. Yaitu apa yang Anda atau tim kerja lakukan atau seorang pimpinan lakukan bersama dengan anggota timnya pada saat mereka yakin tidak ada seorang pun yang melihat. Bagian dari sebuah komitmen ya berarti ya. Exactly. Apa yang mereka lakukan? Kan ketika ada CCTV, semua orang mah bisa jujur, Mas Daryl. Ya kan? Ya. Dilihat oleh atasan atau dipantau oleh Bapak Presiden, Pak Menteri, Presiden Direktur, pemilik usaha. Kan bersikap jujur, senyum, melayani, itu semua bisa. Itu bukan culture yang sesungguhnya. Culture yang sesungguhnya itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang menjadi sikap kolektif, apa yang dilakukan oleh 1-2 sekelompok orang di dalam tim atau lembaga pada saat mereka berpikir, nggak ada yang lihat kok. Ya. Itu budaya itu, Mas Daryl. Oke, tunggu. Ini kalau ngomongin masalah budaya, pola pikir, itu saya ingat satu buku. Aduh, siapa ya? Culture Hacker ya, kalau nggak salah ya, Pak Ella ya? Iya. Benar nggak sih? Benar. Iya, kan Culture Hacker ya. Tapi saya lupa penulisnya siapa tuh. Nah, itu Shane Green yang namanya, Mas Daryl. Dan betul, beliau menuliskan buku, menurut saya bagus. Kita akan membahas sih beberapa pemikiran para ahli ya, termasuk Shane Green itu. Nah, minggu depan kita akan mention juga Edgar Schein. Beliau adalah mbahnya leadership and culture. Tetapi karena tadi Mas Daryl mention nama Shane Green, beliau yang mengatakan kalimat tadi sebenarnya bahwa budaya adalah pola pikir dan sikap kolektif. Dalam bahasa Inggrisnya beliau berkata culture is the collective mindset and attitude of employees. Nah, izin Mas Daryl, justru yuk kita bahas bagian itu ya. Ya. Supaya
kita benar-benar semakin mengerti nih. Beliau mengatakan begini, pola pikir dan sikap yang dibawa oleh para pegawai, ya no, atau karyawan-karyawati ke tempat kerja setiap hari, itu kan menentukan, Mas Daril, bagaimana mereka akan meresponi, melayani, dan menjaga konsumen atau masyarakat yang mereka layani. Jadi pola pikir mereka, sikap mereka itu menentukan. Termasuk seberapa besar sih upaya yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka go the extra mile? Karena ada juga tuh Mas Daril beberapa kesempatan kalau kita berkunjung ke kantor cabang perusahaan tertentu untuk kita meminta pelayanan lebih dan mereka mengatakan, oh nggak bisa Pak. Kok nggak bisa Mbak? Ya memang sudah begitu kebijakannya. Nah, udah gak kemana-mana deh tuh, diem. Udah nggak bisa kemana-mana. Itu pola pikir, itu etos kerja, itu budaya. Dan pekerjaan kita, tugas kita adalah membantu bangsa ini. Ini kan merdeka kita nih 77 tahun, Mas Daril. Iya. Tetapi apa kabarnya? Kemerdekaan itu sungguhkah sudah memerdekakan semua orang? Atau ternyata masih banyak yang namanya saja merdeka, tetapi sebetulnya masih terpuruk. Nah, kita ini mau memberikan kontribusi dalam bidang SDM, dalam bidang kepemimpinan dan budaya organisasi, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, dan kementerian yang tadi di awal kita mention, Mas Daril. Kalau Pak Elo memberikan kontribusi, saya memberikan iklan dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Sesi berikutnya sebatas ini menarik pembahasannya dan juga penuh dengan fokus yang harus deep banget untuk bisa memahami tentang pembahasan ini berhubungan dengan budaya. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan memang hari ini kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan sebuah kebiasaan ya. Tentang sebuah hal yang sering kali kita lakukan. Dan itu kalau punya implikasi yang positif, maka resultnya pun akan positif. Dan sebaliknya, kalau implikasi negatif, maka resultnya pun akan negatif. That's why kita perlu memahami apa itu sebuah budaya. Khususnya dalam budaya organisasi. Dan juga kenapa kok penting ya budaya itu menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Nah, seperti kalau kita bicara masa satu hal yang negatif yang berhubungan dengan sebuah kerugian jika budaya organisasi tidak terus dibangun, apakah mungkin ini akan menimbulkan satu kerugian yang besar atau kecil atau justru
ya sosok aja Pak Eloy. Gimana Pak Eloy bisa menjelaskan hal ini kalau kita bicara masalah organisasi budaya? Ini sih menarik banget ya Mas Daryl, dan saya mau benar-benar nih meminta kepada semua listeners dan sahabat TML mendengarkan, oleh karena realitanya masih banyak pemilik perusahaan atau pimpinan-pimpinan perusahaan yang belum benar-benar terconvince, belum benar-benar meyakini bahwa budaya perusahaan itu adalah prioritas utama, harus dipikirkan, harus dibangun. Sampai Edgar Schein yang tadi saya sebutkan pernah mengatakan kalimat bahwa tugas dan tanggung jawab utama dari semua pemimpin adalah membangun, mempertahankan budaya yang adaptif, yang baik itu. Dan itulah yang saya sampaikan juga, saya sangat terkesan dan sangat menghargai ya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Oleh karena apa? Karena tanggal 27 Juli 2021 yang lalu, Bapak Presiden mencanangkan core values aparatur sipil negara ASN, yaitu berakhlak itu, Mas Daryl. Karena artinya beliau dan seluruh jajaran memang melihat ini penting. Sekarang kan dikampanyekan tuh yang namanya One Culture. Jadi satu budaya untuk seluruh ASN dan termasuk BUMN, dan tidak sedikit jumlahnya, Mas Daryl. Kemarin kan waktu hari Senin saya sepanggung dengan Bapak Dr. Alex Denny yang tadi saya sebut sebagai Deputi SDM Aparatur, itu mempresentasikan bahwa total ASN kita per Maret 2022 itu 4,2 juta orang, Mas Daryl. Wow. Banyak itu, Mas Daryl. Iya. Jadi bayangkan kalau beliau-beliau ya, para ASN kita tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan core values berakhlak yang disampaikan Bapak Presiden tadi. Tapi juga bayangkan kalau 50% saja ya, dari seluruh ASN kita benar-benar bangun pagi lalu mengerjakan pekerjaannya, melayani masyarakat, apalagi BUMN, BUMD, dan seluruh pegawai swasta. Jadilah bangsa ini disegani bangsa-bangsa lain karena ekonomi bisnisnya bagus, Mas Daryl. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Mas Daryl tadi, emang apa sih ruginya? Ya ruginya gede banget, Mas Daryl. Bayangkan, tadi kan dikatakan yang namanya budaya itu adalah pola pikir, sikap kolektif, para pegawai, karyawan-karyawati di suatu perusahaan atau lembaga. Ya, no? Jadi dampak atau kerugian dari budaya negatif misalnya bisa besar banget. Kenapa? Karena itu kan termasuk ya bagaimana karyawan-karyawati, pegawai di sana memberikan yang terbaik atau tidak dalam pekerjaannya. Pelayanan konsumennya bisa buruk loh. Turnover yang tinggi keluar masuk karyawan ya memang kalau di ASN, kementerian ya dan lembaga pemerintahan ya memang bisa dikatakan turnovernya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Ya justru karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang bergabung menjadi pegawai negeri atau ASN itu kan karena bisa dikatakan ya aman lah dari sisi dipecat dengan semaunya satu pihak misalnya. Ya kan nggak begitu karena ada sistem prosedur, kecuali ya kalau dia ya melakukan sesuatu yang benar-benar dikatakan melanggar etika gitu kan ya. Tapi kalau di swasta itu turnover bisa tinggi di atas rata-rata industri, karyawan atau pegawai. Nah ini bisa berkinerja buruk dan itu akhirnya membebani organisasi, membebani perusahaan dan lembaga. Jadi tergantung pada ukurannya, Mas Daryl. Bisa ribuan, bisa jutaan, dan bisa miliaran dolar per tahun. Segede itu tuh kerugiannya jika budaya ini tidak dibangun dan ditransformasi dengan sungguh-sungguh.
Jadi bisa dikatakan budaya itu merupakan satu hal yang prioritas paling penting ya dalam sebuah bisnis ya. Wow, saya setuju banget Mas Daryl. Ada satu guru manajemen, guru bisnis, guru leadership dunia, dan harusnya banyak semua listeners dan sahabat TML yang kenal nama Pak Peter Drucker. Beliau pernah memberikan kalimat yang sangat relevan dengan topik pembicaraan kita. Beliau mengatakan begini, culture, it's strategy for breakfast. Artinya, yang namanya budaya itu bisa memakan habis, melahap strategi yang ada di lembaga atau organisasi apapun. Jadi, Mas Daryl, bisa saja di bulan Januari yang lalu, para pimpinan perusahaan ngumpul di sebuah hotel berbintang. Selama 2-3 hari lalu menentukan strategi perusahaan selama tahun 2022. Tetapi Pak Peter Drucker mengatakan, strategi itu tidak akan tereksekusi dengan baik, gara-gara budayanya tidak mendukung. Jadi sangat relevan saya kira, kalimat dari Pak Peter Drucker itu khususnya di tengah-tengah disrupsi, perubahan yang semakin cepat, dan betul itulah sebab membangun budaya organisasi menjadi prioritas utama bagi seluruh perusahaan, lembaga, dan organisasi saat ini. Oke, saya jadi berpikir begini loh Pak Eloy, kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah hal yang selaras ya, yang memang seiring sejalan gitu, kayak orang nikah aja kan, kalau selaras seiring sejalan itu enak gitu ya, visi misinya tuh dapat gitu ya Pak Eloy. Nah pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa menselaraskan jenis budaya yang kita miliki saat ini dan budaya itu ternyata memang memenuhi harapan atau ekspektasi dari pemilik bisnis atau usaha Pak Eloy? Nah gimana ini keren, ini saya keren banget. Jadi memang itu yang seharusnya menjadi pertanyaan setiap kita, dan teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan akhirnya harusnya sih menyadari ya bahwa pertanyaannya bukan lagi mengenai apakah tim atau perusahaan tertentu, BUMN, kementerian, lembaga tertentu punya budaya atau tidak. Kan bukan itu lagi pertanyaan. Kenapa? Karena sudah pasti semua punya budaya. Jangankan lembaga perusahaan. Masing-masing pribadi aja kan punya kebiasaan tertentu, Mas Daryl. Tinggal pertanyaannya, ya, yang tadi Mas Daryl sampaikan itu. Apakah kebiasaanku secara pribadi, kebiasaan Mas Daryl secara pribadi, kebiasaan ini apakah sedang membawa kita mendekati pada mimpi-mimpi, target-target terbaik untuk kita dan keluarga, atau justru menjauhkannya. Nah, perusahaan juga demikian. Bahkan kalau saya ke rumah Mas Daryl nih, ketika saya ketuk pintu, Assalamualaikum, lalu saya diizinkan masuk, ketika ditanya, Pak Eloy mau minum jus atau air putih atau nggak usah. Itu pun budaya loh Mas Daryl. Jadi sudah pasti ada budaya. Kan kita bisa berkunjung, bersilaturahmi di rumah teman. Ada yang menawarkan minum, ada juga yang enggak loh. Ada yang menemani kita di ruang tamu, ada yang meninggalkan kita di ruang tamu loh Mas Daryl. Lah itu apa? Itu budaya. So, tinggal pertanyaannya adalah, apakah budaya yang ada sekarang di perusahaan manapun itu sedang membawa kita mendekati mimpi-mimpi, impian-impian, termasuk tentu saja harapan dari owner, stakeholders, dan kalau kita bicara mengenai pelayanan publik, masyarakat, apakah kita sedang memberikan harapan-harapan masyarakat atau justru kita sedang jauh dari semua harapan-harapan itu? Wah, ini berarti PR besar bagi dua pihak ya, Pak Eloy ya, pemilik usaha atau bisnis dan juga SDM internal yang terkait di dalamnya ya. Karena kalau nggak selaras ini kan berarti ada satu bentuk hal yang perlu dilakukan untuk bisa mengubah budaya tersebut menjadi budaya yang lebih baik ya, Pak Eloy. Benar nggak seperti itu, Pak Eloy? Mas Daryl, ini sih udah mau tamat sih, Mas Daryl. Kita closing aja. Karena itu lagi tuh, gini loh. Saya nih
kan dari tahun 2000 saya tuh sudah punya kegelisahan mengenai SDM ini, Mas Daryl. Oke. Makanya kalau saya rangkum, apa sih yang saya perjuangkan bersama dengan seluruh tim dan CTMers, Certified Theocentric Motivators? Kalau dirangkum menjadi 3 saja. Apa itu? Inspire people. Itu berarti motivasi kan. Basisnya theocentric. Supaya bangun pagi memberikan yang terbaik. Inspire people. Tapi harusnya individu-individu yang terinspirasi dan bekerja penuh akhlak ini, berakhlak ini, itu kan kemudian menjadi pemimpin berakhlak. Berakhlak itu adalah core values ASN yang kita bahas tadi gitu loh Mas Darin. Ya. Dan nanti dari core values budaya berakhlak ini, itu kan akan menjadi budaya berakhlak di seluruh ASN. Dan kalau kita bicara perusahaan swasta, yaitu masing-masing punya core values-nya tersendiri. So, yang saya temukan selama ini adalah minimal ada 2. Yang pertama adalah masih banyak pimpinan-pimpinan atau pemilik perusahaan yang belum merasa budaya penting. Mereka sibuk untuk ngapain? Marketing strategy. Mereka berbicara sibuk untuk operational aja dulu deh. Which is itu juga penting. Tetapi saya justru tagline dari Capstone itu sejak awal adalah building organizational culture. Karena kami meyakini ini harusnya penting. Nah, masalah yang kedua adalah bagi para pimpinan yang sudah menyadari pentingnya budaya. Ternyata budaya itu mereka serahkan ke bagian tertentu saja dalam organisasi untuk membangunnya. Biasanya bagian human capital. Dan iya, kalau human capitalnya juga sadar dan paham tentang pentingnya dan bagaimana membangun dan mentransformasi budaya. Jikalau tidak, ya akhirnya kita kepada masalah yang besar lagi. Gitu Mas Daniel. Baik, kita break sebentar. Nanti kita coba bahas tentang apa dan bagaimana budaya yang relevan dalam bisnis saat ini. Nah, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation. Bicara masalah budaya itu, konon kabarnya merupakan satu hal yang penting untuk diselaraskan ya, antara people yang ada dalam sebuah organisasi dan juga pemimpin atau mungkin juga perusahaan yang terlibat di dalamnya. That's why kita perlu memahami apa itu budaya organisasi dan juga mengapa penting. Pak Eloy, ini waktu kita nggak cukup banyak, walaupun ini akan dibahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tapi boleh nggak kita dikasih sedikit gambaran Pak Eloy dan juga seperti luar sana yang memahami tentang esensi pentingnya budaya. Kan tadi saya sempat menyampaikan bahwa hal yang berhubungan dengan budaya itu menjadi relevan dalam bisnis saat ini daripada sebelumnya. Nah, apakah ini juga berlaku pada budaya-budaya di Indonesia dalam bidang pekerjaannya atau institusinya atau bagaimana Pak Eloy? Yes, tentu saja Mas Daryl, tentu saja. Hanya yang sekarang menjadi hambatan adalah
hambatan terbesar dalam mentransformasi budaya itu adalah budaya lama yang seringkali masih dipegang erat oleh termasuk pemilik perusahaan, Yes. pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Karena gini, ya di series berikutnya ya kita akan melihat yang namanya core values itu. Nah, yang namanya core values itu biasanya datangnya dari asumsi-asumsi para pemilik bisnis, founders, yang meyakini bahwa pokoknya kita tuh akan berhasil kalau kita melakukan 1, 2, 3. Misalnya kerja keras. Yang kedua katakanlah jujur. Yang ketiga adalah kerja sama tim. Nah, itu bagus. Tapi ada juga kan praktek-praktek bisnis yang tidak disebutkan secara verbal, tetapi dipraktikkan. Contoh, yang penting mah hasil. Caranya mah terserah, gitu. Sehingga ada juga orang-orang yang tanpa perasaan gelisah, khawatir, sudah terbiasa aja. Bisnis itu yang penting dapat cuan, dapat project, termasuk kalau menggunakan ya, sistem under the table atau sogok menyogok misalnya. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah itu, bahwa budaya sangat penting. Itu bukan pertanyaan lagi, itu sudah pasti. Nanti di series-series berikutnya kita akan lihat beberapa contoh perusahaan-perusahaan, bahkan oknum-oknum, termasuk yang sekarang ramai di media itu, Mas Daryl, apapun itulah. Kalau ternyata ada orang yang melanggar kode etik, ada pihak-pihak tertentu ya yang kemudian juga menyalahgunakan wewenang, ini berbicara semuanya mengenai apa? Bicara mengenai budaya. Dan judul buku yang sedang saya tulis ini adalah Leadership and Culture Transformation. Artinya apa? Sebenarnya budaya itu nggak muncul tiba-tiba. Budaya itu adalah produk dari kepemimpinan. Budaya yang berakhlak itu datangnya dari kepemimpinan yang berakhlak. Kepemimpinan yang berakhlak datangnya dari pribadi, individu yang berakhlak. 3 hal ini itu berurut tuh Mas Daryl. Jadi nggak mungkin ada budaya berakhlak tiba-tiba, itu nggak ada. Uang budaya itu kan datangnya dari pribadi manusia yang ada di dalam satu lembaga atau organisasi. Nah, yang menarik, katakan ada 100 karyawan. Masing-masing karyawan kan membawa kebiasaannya, Mas Daryl. Ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau perusahaan yang punya 100 orang karyawan ini tidak sungguh-sungguh berkata, "Oi, 100 karyawan di perusahaan kita ini loh yang menjadi kebiasaan dan budaya kita 1, 2, 3." Maka masing-masing akan bekerja sesuai dengan kebiasaannya. Memang di awal tahun ngomong begini, kita punya strategi, kita punya target, ayo kerjakan ya. Tapi cara kerjanya kebiasaan tadi. Yes. Itulah kenapa ini penting banget, Mas Daryl. Oke, Pak Eloy, mohon izin, waktu kita sebenarnya mepet sekali nih Pak Eloy, tinggal 4 menit tersisa. Tetapi saya coba mengkerucutkan, kalau dari apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Eloy tadi, ini kan sepertinya budaya itu bagian dari sebuah prioritas bisnis ya? Oh ya. Oh, justru harus, karena itu harus. Gimana ini penjabaran singkatnya Pak Eloy? Jadi begini ya, biasanya pemimpin, ya pemilik bisnis, itu fokusnya pasti, saya tahu karena saya juga setiap bulan harus membayar gaji teman-teman yang bergabung dengan kami. Jadi of course, angka, bottom line, cash flow itu menjadi prioritas benar. Tapi seringkali akhirnya kita sibuk dengan cash flow, kita sibuk dengan operation sehari-hari, kita lupa untuk kemudian membangun culture ini. Jadi harusnya tidak lagi culture, it's strategy for breakfast. Saya justru setuju
harusnya adalah strategi dan culture itu dua-duanya ditumbuhkan, dua-duanya dikembangkan, dan enablernya namanya adalah leadership. So, minggu depan Mas Daryl kita akan masuk lebih dalam karena saya di awal-awal series ini saya ingin betul-betul seluruh pemilik bisnis, pemimpin bisnis, manajer-manajer, direktur semakin terconvince. That's what we do. Bukan hanya menyadarkan, tetapi mempengaruhi semua pengambil keputusan bahwa yes, 2022 dan seterusnya kita prioritaskan membangun budaya perusahaan kita, membangun budaya tim kita, termasuk misalnya service culture, sales culture. Ya toh? Jadi minggu depan kita akan mulai berbicara mengenai how culture determines the customer's experience. Bagaimana sih budaya itu mempengaruhi pengalaman customer kita dan kemudian membangun loyalitas customer. Apa hubungan loyalitas customer dengan budaya? Ya toh? Karena kalau customernya loyal kan dia datang lagi tuh, dia akan belanja lagi di tempat kita. Kita juga akan melihat, oke, kalau Eloy dan para pembicara lain selama ini diundang untuk memberikan training motivasi, kenapa kok bertahan 1 minggu, 2 minggu ya? Karena apa, Ibu? Kalau budayanya tidak dibangun, ya memang begitu akhirnya. Bagaimana culture itu ternyata menjadi kunci membangun kinerja karyawan-karyawati yang sesungguhnya, dan akhirnya bagaimana meretensi karyawan-karyawan terbaik. Minggu depan kita akan bahas dengan detail, Mas Daryl. Oke, boleh. Sesi pertama atau seri pertama ini kita ambil konklusinya, Pak Alan. Silakan. Siap. Jadi, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Sekali lagi, kita ini sedang di tengah-tengah perubahan yang semakin menggila, kompetisi yang semakin ketat. Dan saya tahu apa yang sekarang menjadi prioritas kita adalah bertahan dulu dah. Setuju saya. Apa yang sekarang menjadi prioritas kita adalah jaga cash flow. Setuju saya. Tapi kita juga harus dengan sadar bahwa pada akhirnya kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang bertahan di tengah-tengah krisis, itu adalah perusahaan-perusahaan yang ternyata culture-nya baik. Nah, what is culture? Tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa culture adalah cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai pekerjaan, kegiatan di dalam sebuah tim atau perusahaan. Pola pikir atau sikap kolektif orang-orang, pegawai di sebuah institusi, lembaga, organisasi. Dan selalu tanya, apa sih yang kita lakukan ketika kita yakin tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada atasan? Apakah kita kemudian malas-malasan atau tetap semangat dan jujur melakukannya? That's culture. Dan series ini akan membahas seluruhnya dengan detail supaya pada akhirnya Indonesia semakin hebat dari sisi SDM, leadership, dan kemudian culture-nya. Demikian Mas Daryl. Ini belum buat kita kenyang, tapi kita harus berhenti sebelum kita kenyang. Pak Eloy, terima kasih banyak malam hari ini sudah memberikan satu edukasi penting tentang budaya. Dan kita ketemu lagi di pekan depan dengan rangkaian budaya yang berikutnya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat.
Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer.